Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Masih tetap semangat ya? Bertemu lagi dengan Ibu dalam komputer akuntansi menggunakan ABSS Accounting. Di kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana setup awal perusahaan menggunakan Easy Setup Assistant. Easy Setup Assistant ini kita gunakan agar mempercepat pengerjaan dalam setup awal perusahaan. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan Command Center, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana menggunakan Easy Setup Assistant. Langsung saja kita create data awal perusahaan, kemudian kita masukkan UD Setia Abadi, kita pakai UD Setia Abadi. Kemudian jangan lupa menyertakan nama kalian di belakang nama perusahaan. Kemudian nomor NPWP, VAT number kita masukkan sesuai dengan yang ada di soal jika ada, jika tidak boleh dilewat. Kita masukkan secara lengkap profil perusahaan, kemudian kita klik next. Current financial year atau tahun berjalan kita masukkan 2018. Last month kita masukkan selalu Desember. Conversion month-nya kita masukkan Desember karena ini bulan transaksinya adalah bulan Desember. Number of accounting period-nya 12. Kemudian kita klik next. Kemudian kita pilih I would like to import karena nantinya kita akan mengimpor akun-akunnya. Kemudian kita klik next. Kemudian jangan lupa mengganti tempat penyimpanan. Kemudian kita klik next kembali. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini ya. Ada dua pilihan untuk setup awal, ada setup assistant, ada command center. Kali ini kita akan menggunakan setup assistant ya. Kita pilih setup assistant, kemudian akan muncul tampilan Easy Setup Assistant seperti ini. Nah, di dalam tampilan Easy Setup Assistant ada 4 fitur. Di sini ada Customize, Account, Sales, dan Purchase. Nah, untuk yang kita lakukan pengaturan atau setupnya adalah hanya untuk bagian Account, Sales, dan Purchase saja. Sementara Customize ini kita gunakan apabila kita mau melakukan pengaturan tampilan-tampilan untuk laporan keuangan di akhir nanti. Oke, langsung saja kita pilih ke Account. Kemudian di sini kita klik next. Kemudian berikut merupakan akun-akun yang sudah disediakan oleh ABSS. Kemudian kita impor akun terlebih dahulu. Duplicate record kita ganti update existing seperti biasa. Kemudian kita pilih akun impornya yang sudah kita buat di Excel. Kemudian kita match all, kemudian kita import. Imported without error ya, semua terimport ataupun tidak ada yang with warning. Kalau sudah kita klik OK, nah nantinya akan muncul akun-akun ABSS ini ya yang sudah kita import. Nah, langkah selanjutnya adalah kita edit akun ya, kita hapus akun-akun yang tidak digunakan, contoh seperti check account, kita klik kanan delete. Nah, di delete ini akun ini tidak bisa dihapus detail. Akun ini sudah mempunyai, artinya sudah digunakan ya check account dalam pengaturan account and banking account. Berarti hal yang harus kita lakukan sebelum kita menghapus akun-akun yang tidak digunakan adalah kita harus setup link account terlebih dahulu. Kita pilih setup link account, kemudian account and banking account, kemudian historicalnya tetap, undepositnya kita pilih cash in bank, kemudian kita yes, kemudian OK. Kemudian untuk setup link account yang kedua adalah sales account. Yang kedua kita pilih tracking receivable adalah account receivable, kemudian customer receive adalah cash in bank, kemudian untuk freight on sale kita pilih di sini beban angkut penjualan ya, kita pilih freight collect ada di bawah sini. Kemudian kita checklist lagi untuk diskon pilih sales discount, kemudian di sini ada late payment fee collect. Oke, semua akunnya ada ya. Kalau sudah kita pilih, kita klik OK. Selanjutnya terakhir untuk setup link account yang ketiga adalah link account untuk purchase account. Sama seperti sales, di sini tracking payable, pilih account payable. Kemudian di sini paying bill, kita pilih cash in bank. Kemudian kita tik atau kita checklist pada freight atau beban hari akun atau beban angkut pembelian. Kemudian kita tik lagi pada diskon, chase discount.
Dan terakhir late payment, yaitu kita pilih late fee paid atau late fee expense. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya setelah kita lakukan setup link account, kita hapus untuk check account, kemudian undeposit fund juga kita hapus, delete, klik kanan delete, trade kanan delete. Kemudian untuk di bagian liability di sini ada trade creditor juga kita hapus. Kemudian di bagian liability masih ada sales tax payable. Di sini juga kita hapus. Kita lihat bisa atau tidak. Nah, ini tidak bisa karena dia digunakan untuk tax code. Berarti hal yang harus kita lakukan adalah setup tax code terlebih dahulu ya. Caranya adalah list, kemudian kita pilih tax code, kemudian seperti biasa delete import duty, non taxable-nya kita pilih, kita klik, kemudian tax collected-nya kita pilih PPN out, kemudian kita klik OK, kemudian untuk VAT kita ganti menjadi PPN. Keterangannya adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian tipe pajaknya masih VAT, jangan lupa rate-nya diganti menjadi 10%. Tax collected-nya atau pajak penjualannya ada PPN out, dan tax paid atau pajak pembeliannya, PPN pembeliannya adalah PPN in ya. Jadi jangan sampai tertukar. Oke, kalau sudah kita klik OK, baru kemudian kita close, kita hapus lagi sales tax payable, klik kanan delete. Bisa ya, karena sudah tidak melink. Kemudian payroll juga kita hapus. Liability kita mulai dari credit card ya, sesuai dengan akun impor yang ada di soal. Aset juga kita mulai dari cash in bank. Kemudian di bagian expense. Nah, di sini ada wage and salaries expense yang kita impor dan yang disediakan oleh ABSS. Yang disediakan oleh ABSS kita bisa hapuskan. Kemudian other employer expense juga bisa kita hapuskan. Kita mulai expense-nya dari advertising expense. Kemudian satu lagi di bagian equity, di sini ada return earning dan ada modal ya. Karena ini adalah perusahaan dagang, jadi return earning itu sama dengan modal, maka return earning-nya perlu kita hapuskan. Nah, di sini tidak bisa dihapus karena dia sudah nge-link. Kita lihat di tab detail, kemudian kita pilih tanda panah. Nah, di sini sudah nge-link untuk return earning ya, dan tidak bisa kita ganti. Sudah default dari aplikasi ABSS-nya. Caranya, kita hapus dulu untuk modal yang sudah kita impor 31100. Kemudian return earning-nya kita ganti menjadi modal ya. Kita ganti baik nama maupun account number. Kalau sudah, berarti sudah selesai untuk edit akun-akunnya. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu adalah next. Nah, di sini kita memasukkan saldo awal akun ya, masing-masing kita masukkan satu persatu. Oke, kalau sudah kita masukkan semuanya, kita pastikan amount to be allocated-nya 0, berarti sudah balance ya antara debit dan kreditnya. Kita lihat terlebih dahulu apa kesalahannya. Biasanya kita lihat saldo-saldo yang kita minuskan, jangan lupa untuk dipastikan untuk allowance, cadangan kerugian piutang, dan untuk akun-akun depresiasi ya, akumulasi, semuanya minus. Kemudian ada drawing juga minus. Dan untuk sales discount return, purchase discount, purchase return, kalau ada saldonya juga kita minuskan ya. Kalau misalkan itu sudah benar semua diminuskan tapi masih salah, berarti kesalahannya terletak pada cara memasukkan apakah nolnya kelebihan atau kekurangan ya. Itu dipastikan lagi, diperhatikan lagi. Kalau sudah betul, kita klik next. Nah, selesai untuk bagian kita klik close. Kemudian kita ke bagian sales, kita klik next. Nah, di sini kita pilih layout defaultnya karena ini adalah perusahaan dagang. Kita pilih item, kemudian kita next. Kemudian income account-nya di sini kita pilih cash in bank. Jadi kalau setiap ada pemasukan apapun, dia langsung masuk ke cash in bank. Kemudian kita klik next. Kemudian tax code untuk penjualannya, jangan lupa pilih PPN, dan freight-nya atau beban angkut
ini tidak PPN ya, tetapi NT atau non-taxable, karena beban angkut tidak kena PPN. Kalau sudah kita klik next, payment methodnya di sini kita pilih cek, karena biasanya customer membayar piutangnya menggunakan cek ya, karena dalam jumlah besar. Nah, kemudian termin. Di sini kita bisa lihat di soal, untuk termin penjualan 2/10 N30. Berarti kita pilih a given, diskon day-nya adalah 10 hari. Balance due day-nya 30, diskon for early payment adalah 2%, dan di sini ada denda keterlambatan 1% ya, jika membayar lewat dari waktunya. Kemudian kita klik next, kembali. Kemudian account for customer receive-nya di sini kita pilih cash in bank. Nah, account for undeposit fund-nya, karena sebelumnya di setup link account ini kita account and banking account sudah pilih cash in bank, maka kita pilih cash in bank lagi ya. Jadi customer receive cash in bank, and deposit funds lainnya juga masuk cash in bank. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita buat daftar customernya dengan cara klik new. Kemudian kita masukkan satu persatu customernya pada tab profile. Kemudian card ID-nya di address, city, country, dan phone number-nya ya. Tidak perlu ke selling detail dan payment detail, karena di sini sudah kita atur di awal tadi, jadi sudah terisi secara lengkap. Kita hanya butuh di bagian profile saja kita lengkapi. Oke, kalau sudah lengkap kita bisa klikkan new, kita buat customer kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Kalau sudah semua customer-nya kita tuliskan, kita klik next. Nah, di sini adalah tempat untuk kita memasukkan saldo awal piutang, saldo awal customer ya. Caranya tinggal kita klik add cell, kemudian kita pilih customer-nya untuk customer pertama. Nah, di sini terminnya akan muncul secara otomatis, kemudian kita masukkan nomor invoice-nya. FSJ 11/18, tanggalnya juga jangan sampai salah, 20 November 2018, kemudian memonya saldo awal piutang dagang. Kemudian di sini kita text code-nya kita ganti terlebih dahulu ya, sebelum kita memasukkan nominalnya. Kita pilih NT, non-taxable, karena untuk saldo awal customer, saldo awal piutang, ataupun saldo awal supplier, saldo awal utang dagang, itu dia harus selalu NT. Jangan lupa ya, 46440. Kemudian kita klik OK, record. Kemudian kita add cell kembali untuk customer 2, 3, dan seterusnya. Kalau semua sudah dimasukkan akan muncul congratulations, itu berarti saldo awal akun receivable dengan saldo awal piutang ini sudah sesuai. Oke, sudah terisi semua, kita klik next. Nah, selesai untuk di bagian sales. Kemudian kita pindah ke bagian purchase, sama langkahnya, kita pilih item untuk layoutnya, kemudian expand account-nya di sini. Bisa kita masukkan COGS, kalau sebelumnya Ibu masukkan COGS boleh, ataupun kita kosongkan juga tidak masalah, karena ini tidak akan langsung berpengaruh kepada expand account untuk transaksi pembelian ataupun persediaan. Untuk termin pembelian sesuai soal di sini adalah 5/10 N30. Kita pilih ini given, kemudian diskon day-nya 10 hari, balance due day-nya adalah 30. Kemudian diskonnya adalah 5% untuk pembelian. Kemudian kita klik next. Account for paying bill adalah cash in bank. Kalau sudah kita next. Nah, di sini adalah tempat kita untuk membuat daftar supplier kita ya. Kita klik new seperti customer tadi. New, kemudian kita tuliskan nama supplier kita. Yang pertama adalah PT Jelly. Kemudian ID card-nya adalah S001. Kemudian di sini isikan secara lengkap address, city, dan nomor telepon. Oke, kalau tab profile sudah kita isi secara lengkap, kita tidak perlu ke tab buying detail ya, karena ini sudah kita isi di awal. Untuk text code-nya, terminnya, layout-nya sudah. Kita hanya perlu melengkapi text profile saja. Kemudian kita klik new lagi untuk supplier kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita isikan seperti tadi.
Oke, kalau kita sudah buat semua data supplier kita klik next. Nah, di sini adalah tempat kita untuk memasukkan saldo awal utang dagang atau saldo awal supplier. Kita klik add purchase. Kemudian seperti tadi kita pilih supplier name-nya. Pertama PT Jali-Jali, kemudian termini akan langsung muncul. Kita tuliskan nomor fakturnya JJJ5 strip 11. Kemudian tanggalnya 5 November 2018. Saldo awal utang dagang. Oke, kalau sudah jangan lupa kita ganti teksnya terlebih dahulu menjadi NT, kemudian kita baru tuliskan nominalnya. Kemudian kita klik record. Kemudian kita add purchase lagi untuk supplier kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Oke, kalau semua sudah akan muncul congratulations. Ini berarti sudah benar ya saldo awal utang dagang dengan akun utang dagang yang kita masukkan di awal sudah sesuai. Oke, kalau sudah kita klik next. Oke, selesai sudah untuk ketiga fitur ini, account sales dan purchase sudah selesai kita masukkan ya. Jadi semua kita lakukan pada Easy Setup Assistant. Kalau sudah kita close, kemudian yang belum kita masukkan hanya inventory. Seperti biasa kita memasukkan inventory di bagian atau command center inventory, klik inventory, kemudian item list. Seperti biasa kita klik new untuk inventory, kemudian kita masukkan item number-nya. Oke, I buy, I sell, inventory ini kita checklist karena barangnya akan kita beli, kita jual, dan kita inventorykan. Di sini I buy kita pilih COGS, I sell kita pilih sales, kemudian I inventory kita pilih merchandise. Kemudian di sini ada tab buying detail, kita hanya perlu mengisi buying measurement aja dalam unit. Kemudian dan text code-nya di sini kita isi ya agar dia default-nya sudah PPN. Oke, untuk selling juga seperti itu. Measurement-nya adalah unit. Kemudian text when sold-nya juga PPN. Kalau sudah kita klik OK. Dan kita buat untuk inventory 2, 3, dan selanjutnya. Oke, kalau semua sudah selesai, kita memasukkan saldo awal persediaan dengan cara inventory, kemudian count inventory. Kemudian di kolom counted ini kita masukkan jumlah saldo awalnya untuk kursi kantor 50, harganya nanti kita masukkan juga. Untuk lemari arsip di sini 60 unit. Untuk meja kerja di sini adalah 50 unit. Kemudian kita klik adjust inventory. Kita masukkan default adjustment-nya adalah merchandise. Kemudian kita klik continue, kita klik opening balance. Akan muncul seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan tanggal awal bulan transaksi. Saldo awal persediaan barang dagang. Oke, kalau sudah di sini kita masukkan unit cost-nya, harga unitnya untuk masing-masing item 700.000. Nanti jumlahnya akan muncul sendiri. Kemudian yang kedua adalah 900.000. Kemudian yang terakhir 800.000. Kalau sudah, kita klik record. Oke, langkah terakhir adalah kita pilih metode persediaan. Caranya adalah inventory, kemudian set item price, kemudian kita pilih average cost. Kita ulangi lagi langkahnya untuk item kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, kalau sudah semua dilakukan, langkah terakhir sebelum kita masuk transaksi yaitu adalah kita cek company data auditor seperti biasa pada fitur account, kemudian pilih company data auditor, kita klik next, kemudian kita next lagi, kemudian tanggalnya adalah 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018 ya, jangan sampai salah. Kita run review, nah ini sudah ke checklist semua, artinya setup awal yang kita masukkan semuanya sudah benar. Kita klik next, untuk pajaknya juga kita klik run review. Kalau sudah benar semua, kita klik finish. Print, no.
Oke, kita siap untuk memasukkan atau menginput transaksi dan AJP. Sampai sini penjelasan dari Ibu untuk setup awal perusahaan menggunakan Easy Setup Assistant. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian praktekkan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.